Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel di Fajalea Ahmad. Jumpa lagi bersama dengan Ibu Nursada. Pada video kali ini Ibu akan menjelaskan tentang geometric sequence. Geometric sequence adalah barisan bilangan yang tiap sukunya diperoleh dari suku sebelumnya dengan mengalihkan atau membagi dengan suatu bilangan tetap. Ingat anak-anak, dengan cara mengalihkan atau membagi dengan bilangan yang tetap. Oke, misalkan barisannya U1, U2, U3 sampai dengan suku ke N, maka U1-nya sama dengan A. U2 sama dengan U1 dikali R, di mana U1-nya tadi adalah A, jadi A kali R. U3 yaitu U2 dikali R, sama dengan tadi U2-nya adalah A kali R, maka masukkan A kali R dikali R, sehingga A kali R pangkat 2. Sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk rumus suku ke N-nya, yaitu UN sama dengan A dikalikan dengan R pangkat N-1 atau ARNI ya, untuk lebih mudah menghafalnya. Oke, dengan R-nya di sini yaitu rasio atau pembeda, dan N-nya the number of term, dan A di sini sama dengan first term atau bilangan pertama ya, dan R-nya rumusnya yaitu UN atau suku ke N dibagi dengan suku sebelumnya. Oke, kita langsung saja ke contoh soal. Oke, analyze the following sequence or two geometric sequence 1, 2, 4, 8, 16 ya. Langkah untuk mengerjakan ini, pertama ya, kalian cari saja rasionya. Oke. Rasio yaitu U2 dibagi dengan U1. U2-nya adalah 2 dibagi 1, jadi 2. Dan rasio ke U3 dibagi dengan U2. U3-nya yaitu 4, U2-nya 2, dapat 2. Nah, ternyata rasionya sama ya. Rasionya sama, yaitu 2. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa barisan tersebut merupakan geometric sequence ya. Ini geometric sequence ya. Oke. Selanjutnya, sama seperti yang tadi, kita cari rasionya. Rasionya U2 dibagi dengan U1. U2 di sini 8 dibagi dengan 2 dapat 4. Nah, kita cari lagi rasio yang lainnya. U3 dibagi dengan U2. U3 14 dibagi dengan 8. Nah, kita bisa sederhanakan dengan kita bagi 7 dibagi dengan 2 dapat 14 bagi 7 dapat 14 bagi 2 dapat 7, dan 8 bagi 2 dapat 4. Nah, ternyata rasionya itu tidak sama dengan, sehingga dikatakan barisan ini non geometric sequence ya, seperti ini. Oke, gimana anak-anak? Mudah bukan? Kita lanjut lagi ke contoh soal berikutnya. The eighth term of sequence 3, 6, 12, 24 ya. Untuk mengerjakan ini, pertama kita cari rasionya terlebih dahulu ya. Rasionya kita ambil aja yang U2 bagi U1 ya, dimana U2 di sini adalah 6, U3 yaitu U1-nya adalah 3 ya. 6 bagi 3 berapa? 2. Oke, selanjutnya yang diketahui di soal, A-nya yaitu 3 ya, bilangan pertamanya, dan N-nya the eighth term, berarti N-nya 8. Berarti yang ditanya U8 berapa, gitu kan? Oke, rumusnya apa? ARNI ya. UN sama dengan A kali R pangkat N-1.
ya, dimana U8 sama dengan A-nya yaitu 3 dikalikan dengan R-nya 2, N-nya 8 dikurang 1, sehingga U8 sama dengan 3 kali, kerjakan yang dipangkat terlebih dahulu, 2 pangkat 7 ya. Berarti U8 sama dengan 3 kali 2 pangkat 7 128. Berarti U8 sama dengan berapa hasilnya? 384 gitu. Ya gini caranya ya anak-anak. Oke, kita lanjut lagi ke contoh soal berikutnya. The seventh term of sequence 27931 ya. Sama seperti cara yang tadi, kita cari rasio terlebih dahulu. R-nya yaitu U2 dibagi U1, di mana U2-nya adalah 9, U1-nya adalah 27. Oke, ini kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 9, dapat 9 bagi 9 1, 27 bagi 9 3. Jadi rasionya adalah 1/3. Kemudian A-nya di sini 27 dan N-nya berarti 7 ya. Sehingga ditanyakan adalah U7. Oke, rumusnya apa? Arni, rumusnya A kali R pangkat N-1. U7 sama dengan A-nya adalah 27 dikalikan dengan rasionya adalah 1/3. Nah, ini kita kasih buka kurung ya, dan tutup kurung. 7 dikurang 1 untuk pangkatnya. Jadi U7 sama dengan 27 dikalikan dengan 1/3. 7 dikurang 1 6. Berarti U7 sama dengan 27 dikalikan dengan, nah ini pecahan perpangkat ya. Jadi pembilangnya kita pangkatkan 6, berarti 1 kita pangkatkan 6 hasilnya 1, dan 3 kita pangkatkan 6 hasilnya 2, 4, 3 ya. Oke, kalau sudah bentuknya seperti ini, 27 ini sama aja dengan 27/1 ya. Jadi 27 kali 1 yaitu 27, dan 1 dikali 243, jadi 243. Nah, ini kita bisa sederhanakan, sama-sama kita bagi 27. Jadi 27 bagi 27 1, 243 bagi 27 9. Oke, jadi dapat hasilnya the seventh term adalah 1/9. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya ya. There are 15 bacteria in a place. Jadi ada 15 bakteri di suatu tempat. Every 20 minutes the bacteria split into 2. Berarti bakteri ini dia membelah diri ya, menjadi 2 dalam 20 menit. How many are there bacteria in 2 hours? Berapa banyak bakteri dalam 2 jam? Oke. Kita identifikasi apa-apa saja yang diketahui di soal. Oke. Kita cek ya. There are 15 bacteria. Berarti ada 15 bakteri. A ya. Oke, A-nya 15. Nah, kemudian every 20 minutes the bacteria split into 2. Nah, split into 2 berarti itu adalah R-nya into. Nah, ini 2, rasionya adalah 2. How many are there bacteria in 2 hours? Berarti kita cari tahu dulu ya. Dia itu melakukan pembelahannya sebanyak berapa kali. Nah, kalau dalam 2 jam ya. Nah, di sini kan 2 jam. Nah, sedangkan di sini 20 menit. Berarti satunya kan beda nih, harus kita samakan ya. Jam kita ubah ke dalam menit, berarti dikalikan dengan 60 menit ya. Oke. 2 jam ya. Berarti sama aja dengan 2 kali 60 ya, sama dengan 120 menit. Oke. Kemudian ya, splitnya berapa ya? Dia membelah dirinya sebanyak berapa kali? Caranya yaitu 120 kita bagi dengan setiap berapa menit nih, setiap 20 menit. Nah, oke, dapat kalau dibagi ini 6, berarti melakukan pembelahannya itu sebanyak 6 kali. Nah, pada ke-6 itu suku keberapa? Oke, yang sudah diketahui di sini kan suku pertamanya 15 ya.
Berarti 15 ya. Kemudian pembelahan pertama di sini, terus pembelahan kedua, terus pembelahan ketiga, pembelahan keempat, pembelahan kelima, pembelahan ke-6 ya. Oke, kita cek di sini ya. Ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima, suku keenam, suku ketujuh ya, suku ketujuh. Berarti yang ditanyakan adalah suku ketujuh gitu ya. Kita masukkan saja ke rumusnya. UN sama dengan A kali R pangkat N-1. U7 sama dengan A-nya dapat 15 dikalikan R-nya adalah 2 ya. Terus 7 dikurangi 1, jadi U7 sama dengan 15 dikalikan 2 pangkat 6. U7 sama dengan 15 dikali 2 pangkat 6 adalah 64. Jadi U7 sama dengan 960. Jadi banyak ya bakteri pada suku ke-7 atau selama 2 jam, yaitu 960. Gimana anak-anak? Mudah bukan? Oke. Nah, di sini ada exercise kalian kerjakan di Google Classroom. Oke, demikian anak-anak penjelasan dari Ibu. Semoga kalian mengerti. Oke, kalau video Ibu bermanfaat, kalian bisa like, share, dan komen. Dan jangan lupa kalian subscribe. Oke, see you the next video and bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.